Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2230106041 T Bio 3B. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran dengan membuat media pembelajaran tentang ginjal. Materi pertama yaitu pengertian ginjal. Ginjal adalah organ penting dalam sistem ekskresi atau sistem pembuangan dalam tubuh manusia. Mereka berperan dalam menyaring darah, mengeluarkan limbah, dan mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang di bagian belakang perut, di bawah tulang rusuk. Setiap orang memiliki dua ginjal. Mereka berbentuk seperti kacang dan memiliki ukuran sekitar 10-12 cm panjangnya. Materi yang kedua yaitu bagian-bagian ginjal. Pertama, kapsula ginjal atau renal kapsul. Ini adalah lapisan tipis yang mengelilingi ginjal dan melindungi organ ini dari cedera fisik. Yang kedua yaitu korteks ginjal atau renal cortex. Ini adalah lapisan terluar ginjal yang berwarna terang. Korteks ginjal mengandung glomerulus dan tubulus ginjal, tempat terjadinya filtrasi dan penyerapan zat-zat penting. Yang ketiga yaitu medula ginjal atau renal medula. Ini adalah lapisan tengah ginjal yang terdiri dari piramida ginjal. Medula ginjal mengandung tubulus ginjal yang lebih panjang dan berperan dalam penyerapan kembali air dan elektrolit. Yang keempat yaitu kolom ginjal. Ini adalah jaringan yang terletak di antara piramida ginjal. Kolom ginjal mengandung pembuluh darah dan saluran kemih. Yang kelima yaitu pelipis ginjal. Pelipis ginjal adalah bagian terakhir ginjal yang berbentuk seperti cawan dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan urin sebelum dikeluarkan dari ginjal. Yang keenam yaitu ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan pelvis ginjal dengan kantung kemih. Ureter membawa urin dari ginjal ke kantung kemih untuk disimpan sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang ketujuh yaitu arteri renalis. Arteri renalis adalah pembuluh darah yang membawa darah ke ginjal untuk proses filtrasi dan penyaringan. Yang kedelapan yaitu vena renalis adalah pembuluh darah yang membawa darah yang telah difiltrasi dan disaring dari ginjal kembali ke sirkulasi sistematik. Yang kesembilan yaitu nefron. Nefron adalah unit fungsional terkecil dalam ginjal. Setiap ginjal memiliki jutaan nefron. Nefron terdiri dari glomerulus, tubulus ginjal, dan tubulus collectivus. Glomerulus berfungsi sebagai filter awal, sedangkan tubulus ginjal dan tubulus collectivus berperan dalam penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh lain. Materi yang ketiga yaitu fungsi ginjal. 1. Sebagai filtrasi darah. Ginjal bertanggung jawab untuk menyaring darah dan menghilangkan limbah seperti urea, asam urat, kreatinin, dan zat-zat beracun lainnya. Yang kedua yaitu sebagai pengaturan keseimbangan air dan elektrolit. Ginjal membantu menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Yang ketiga, pengaturan tekanan darah. Ginjal memainkan peran penting dalam pengaturan tekanan darah. Yang keempat, sebagai produksi hormon. Ginjal juga berperan dalam produksi beberapa hormon penting, misalnya menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. Yang kelima yaitu pengaturan pH darah. Ginjal membantu menjaga keseimbangan pH darah dengan mengeluarkan ion hidrogen atau asam atau ion bikarbonat atau alkali melalui urin. Yang keenam yaitu penyerapan kembali zat-zat penting selain mengeluarkan limbah. Ginjal juga menyerap kembali zat-zat penting seperti glukosa, asam amino, dan elektrolit yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Materi yang terakhir yaitu hormon yang dihasilkan oleh ginjal.
Pertama yaitu eritropoietin atau ginjal menghasilkan hormon ini untuk merangsang produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. Hormon ini penting untuk menjaga keseimbangan sel darah merah dalam tubuh. Yang kedua, renin berfungsi untuk menghasilkan hormon renin yang terlibat dalam pengaturan tekanan darah. Renin mempengaruhi kontriksi pembuluh darah dan memicu produksi hormon lain yang mengatur tekanan darah seperti angiotensin dan aldosteron. Yang ketiga yaitu kalsitriol. Ginjal berperan dalam metabolisme vitamin D. Mereka menghasilkan bentuk aktif vitamin D yang disebut kalsitriol. Kalsitriol membantu penyerapan kalsium dan fosfat dalam usus yang penting untuk kesehatan tulang. Yang keempat yaitu prostaglandin. Ginjal juga menghasilkan prostaglandin yang berperan dalam pengaturan aliran darah ke ginjal dan pengaturan tekanan darah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.